Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 5. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Lahoma bongoti jabu, zumolo madok kamu, dame madihamu nasa bagason. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, nas harian kita hari ini adalah bagian dari perintah Tuhan Yesus kepada 70 orang murid yang diutusnya untuk memberitakan Injil. Salah satu syarat yang harus mereka penuhi untuk sukses pekabaran Injil adalah memberi salam damai sejahtera ketika memasuki suatu rumah. Dan inilah yang menjadi awal dari tradisi menyampaikan salam bagi orang-orang Kristen dalam setiap perjumpaan dengan sesama dengan mengatakan salam sebagai bentuk simpel dari Shalom Aleichem yang artinya damai sejahtera atas kamu. Yesus mengajarkan dan memerintahkan kepada para muridnya dan tentunya memerintahkan juga kepada semua orang percaya untuk memberikan salam damai sejahtera atau salam dalam setiap perkunjungan atau perjumpaan kita dengan semua orang. Tujuannya adalah yang pertama, bahwa kehadiran kita di antara mereka adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera, membawa kabar keselamatan. Kehadiran kita adalah kehadiran dengan niat baik. Maka dengan mengucapkan salam damai sejahtera bagimu, Yesus mengajarkan pentingnya membawa damai sebagai langkah pertama dalam interaksi sosial kita. Karena setiap perjumpaan yang memprioritaskan damai akan menjadi awal yang baik. Yang kedua, memberi salam damai sejahtera dalam mengawali perjumpaan kita, sekaligus juga mengingatkan bahwa hati dan pikiran kita tentu juga harus dalam suasana damai sejahtera. Jadi ini bukanlah salam biasa, tetapi menjadi representasi dari hati dan pikiran kita. Ucapan ini merupakan peringatan bagi kita untuk menjaga sikap dan tindakan kita agar selalu mencerminkan damai sejahtera. Maka adalah lebih baik jangan mengunjungi siapapun kalau hatimu dan pikiranmu tidak sedang baik-baik saja. Karena tidak mungkin seseorang dapat menyampaikan salam damai kepada orang lain padahal hatinya tidak sedang berdamai, pikirannya sedang kacau. Hidup kita harus menjadi kesaksian tentang damai Kristus yang memerintah di hati kita, sehingga orang lain dapat melihat dan merasakan damai itu hadir dalam hidupnya melalui kita. Lalu yang ketiga, mengucapkan salam damai sejahtera juga adalah doa dan pengharapan kita kepada Tuhan atas hidup orang-orang yang kita kunjungi. Ketika kita memberkati orang lain dengan damai sejahtera, kita memohonkan berkat Tuhan atas mereka, berharap mereka merasakan kedamaian dalam keadaan sehat dan keselamatan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan, sehingga mereka menerima kita dengan penuh sukacita. Sahabatku semua, penting juga kita ingat, kita harus mengucapkan salam ini walaupun tidak selamanya kita direspon dengan baik. Dan ada kalanya salam ini tidak dijawab atau justru ditolak. Tentang hal ini, Tuhan Yesus sudah berkata dalam Lukas pasal 10 ayat 6. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Salam yang direspon akan menjadi berkat bagi semua. Dan salam yang ditolak juga akan menjadi berkat bagi kita yang menyampaikannya.
maka hiduplah dalam damai sejahtera dan sampaikanlah salam damai itu bagi siapapun, karena itu akan menjadi berkat bagi kita dari Tuhan sumber damai sejahtera itu. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.